Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru Karya Negara SMP Muhammad Lima Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Yuni Widati SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karya Negara SMP Muhammad Lima Yogyakarta. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang program tambahan pembelajaran berbasis IT. Nah, jadi dalam rangka CGP itu diminta untuk membuat program yang berdampak positif bagi peserta didik. Nah, saya memilih tentang program pembelajaran berbasis ICT atau kelas IT. Nah, kenapa saya memilih ini? Karena memang seperti kita ketahui sebenarnya kelas ICT baru berjalan selama 4 tahun dan sebenarnya banyak harapan yang bisa kita ambil dalam kelas ini. Nah, nanti kita akan melihat presentasi dari saya. Nanti yang pertama, nah, latar belakang kenapa sebenarnya kelas ICT itu dibuat. Karena yang pertama itu perkembangan zaman, di mana perkembangan teknologi mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sebenarnya kelas ICT di sekolah-sekolah lain itu sudah ada, seperti di SMP Muhammadiyah lainnya, tapi kita baru melaksanakan ini belum lama seperti itu. Nah, ini menjadi menjadi program unggulan di mana sekolah itu bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Nah, yang kedua, sebagai program unggulan sekolah dalam pelaksanaan PPDB. Benar. Nah, ini sebenarnya dulu menjadi tujuan utama, karena PPDB kan sangat sayangnya banyak, makanya kita membuat program ini, program kelas ICT ini sebagai program unggulan untuk PPDB. Yang ketiga, itu adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, ini mungkin untuk sekarang tidak ya, karena Bapak Ibu guru yang masih muda-muda itu sudah melaksanakan ini menggunakan PowerPoint, terus misalnya kuisis dan lain sebagainya. Kalau dulu memang pun sepuh ya, jadi masih kurang. Nah, selanjutnya yang keempat, hasil dari refleksi peserta didik kelas ICT yang mengacu pada suara pilihan dan kepemilikan peserta didik. Nah, ini banyak sebenarnya kelas ICT itu pada mengeluh, Pak, kelas ICT kok cuma seperti ini gitu. Ruangnya ber-AC tapi tambahnya kelas 8 sendiri itu ada yang bilang bosan seperti itu. Kelas 7 mungkin lebih menyenangkan ya karena baru, kelas 8 bosan, kelas 9 pengennya pulang. Jadi tambahnya setelah pelajaran itu pengennya pulang. Nah, kita mengacu pada 4 latar belakang ini. Selanjutnya, nah, tujuan. Sebenarnya tujuan utama dari program kelas ICT yaitu adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam pembelajaran berbasis IT. Nah, ini yang paling utama sebenarnya. Nah, selanjutnya capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mampu mempelajari tambahan materi tentang informatika. Selanjutnya, peserta didik mampu mempraktikkan tambahan materi yang ada. Yang keempat adalah peserta didik menjadi pemeran utama dalam kegiatan tambahan pembelajaran ICT. Nah, seperti yang kita ketahui, sesuai kurikulum Merdeka kita hanya menuntut siswa. Nah, gitu. Sebenarnya menuntut siswa. Nah, jadi yang menjadi pemeran utama itu adalah peserta didik sendiri. Mereka mau apa? Kelas ICT mau dibawa kemana? Nah, ini harus mendengarkan suara dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, struktur program dan mitra. Target yang telah ditentukan itu adalah kelas 8A ICT, 9A ICT, di mana jumlahnya per kelas kurang lebih 25 peserta tiap kelas. Selanjutnya, yang kedua, program tambahan pembelajaran kelas ICT dilakukan setiap seminggu sekali, setiap hari Senin atau Selasa selama 60 menit. Nah, ini sudah terinclude di jadwal, yang mana memang kurang lebih pembelajarannya tambahan sekitar 60 menit. Yang ketiga, mitra utama dalam hal ini adalah pengampu kelas ICT dan Bapak Ibu guru pengajar kelas ICT. Nah, sebenarnya kelas ICT sebenarnya tidak hanya tambahan pembelajaran, tapi di dalam pembelajaran keseharian itu juga harus mengedepankan teknologi. Jadi ada perbedaan antara kelas biasa dan kelas ICT.
Tapi sebenarnya tidak masalah, misalkan membuat suatu RPP, rancangan pembelajaran di mana nanti akan diterapkan di kelas biasa itu tidak masalah. Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki sekolah, sumber daya yang dimiliki sekolah antara lain kebijakan tentang masa ICT. Nah ini sudah dibuat, sudah ada di kurikulum, itu sudah jelas bahwa kita ada tambahan pembelajaran di kelas ICT dan juga kelas ICT yang mana 7A, 9A, dan 8A itu kelas pilihan seperti itu. Yang kedua adalah Bapak Ibu Guru. Jadi aset yang dimiliki sekolah itu Bapak Ibu Guru sangat penting sekali, di mana kita dapat membersamai siswa sehingga dapat memaksimalkan itu tadi potensinya anak-anak di kelas ICT. Yang selanjutnya adalah ruang lab, komputer, kelas nyaman, dan juga dukungan oleh orang tua wali murid. Nah, ini sebenarnya saling berkolaborasi antara sekolah, murid itu sendiri, dan orang tua. Nah, rencana evaluasi dilaksanakan setelah mendengarkan suara dari peserta didik mengenai program kelas ICT yang sudah berjalan. Nah, ini sudah beberapa kali saya lakukan. Saya sering berdiskusi dan ngobrol dengan anak-anak, atau biasanya refleksi ya, tidak lanjut ya, refleksi ya, yang di akhir pembelajaran itu, di akhir semester itu bagaimana perasaannya, apa yang ingin diharapkan, dan tidak lanjutnya bagaimana ke depan, semester ke depan. Nah seperti itu beberapa sudah saya berikan. Selanjutnya, selain itu suara guru makro dan guru pengampu juga diperhatikan. Nah ini nanti saya mohon masukannya kepada Bapak Ibu guru lainnya yang mana memang mengajar kelas ICT di situ. Yang ketiga adalah pendukung lainnya adalah orang tua wali murid. Nah ini juga sangat mendukung sekali bahwa selain di sekolah itu di rumah juga didukung baik dari sumber daya maupun semangat seperti itu. 4. Pengumpulan informasi melalui wawancara langsung atau diskusi dengan peserta didik dan guru dan juga survei menggunakan Google Form. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan di nomor 1. Nah, kemungkinan tantangannya, perkembangan informasi yang mendadak, perlunya literasi untuk informasi baru. Nah, jadi memang ilmu itu up to date ya, tidak dalam jangka pendek, tapi ya akan update, tiap hari akan update seperti itu. Nah itu tantangannya. Yang kedua, jadwal tidak berjalan secara maksimal. Nah ini sebenarnya dari pengampu ICT sendiri jika tambahan ya, karena memang kegiatan kami sangat banyak, Pak Rizky, Pak Ardi, dan saya. Nah memang ini sudah ada tidak lanjutnya dari Bu Yuni diminta untuk mencari guru. Nah itu sudah ada Pak Sakti itu juga sudah bisa, Pak Dika, Pak Ardi ditekan sendiri. Nah nanti misalkan ada Bapak Ibu guru yang mau itu bisa. Kalau Pak saya mau mengajar, mau memberikan ini, tidak masalah. Yang ketiga adalah peserta didik merasa bosan. Nah ini karena memang pembelajarannya itu aja seperti itu. Tapi memang semangat peserta didik itu kurang di update lagi. Banyak anak-anak yang memang sudah capek kalau siang itu menjadi bosan, sehingga perlu adanya pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dengan menerapkan kasih dan budaya positif. Nah terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Monggo kalau ada masukan tentang kelas ICT, baik dari pembelajaran pembelajaran biasa, pembelajaran mata pelajaran ya, ataupun tambahan pembelajaran, apakah ada masukan atau memberi masukan yang lain dengan kegiatannya ini Pak. Nah, seperti diketahui pembelajaran ICT itu yang pertama ada di lab, yang kedua itu di kelas, yang ketiga nanti kita ada kemah, ada camping sebenarnya. Nanti di akhir semester atau di akhir kelas 3 itu ada camping ICT. Nah itu sudah berjalan setahun kemarin, tahun ini insya Allah diadakan lagi. Nah mungkin Bapak Ibu guru ada masukan tentang pembelajaran di kelas ICT, monggo saya persilakan. Bu siapa? Bu Bibit? Bu Nada? Ada masukan nggak? Ini tanya ya Pak. Monggo. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bu. Jadi tadi saya juga sempat menyimak Pak Rahman kalau anak-anak itu di rumah juga didukung, mungkin sumber daya atau apa gitu ya. Yang penting kan sumber dayanya ya. Kalau ICT kan paling enggak anak di rumah itu ada laptop atau komputer. Itu bagaimana Pak? Anak-anak kita apakah sudah 90% punya atau
masih banyak yang belum punya? Terima kasih Pak Rahmat, itu aja. Terima kasih Bu Nanda atas masukannya dan atas pertanyaannya. Ada yang lain? Sama. Jadi ada pertanyaan, apakah sumber daya dari anak itu semua mempunyai itu ya? Nah, ini juga menjadi tantangan sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Dulunya kalau pertama kali itu hanya ditanya mau kelas reguler atau ICT gitu, pilihan. Jadi kalau mau kelas ICT nanti SPP-nya seperti ini, terus mendapatkan ini. Nah itu pertama kali. Yang selanjutnya itu sudah diberikan, sebenarnya sudah diberikan tes juga. Misalkan disuruh ngetik gitu, terus disuruh menjawab. Nah itu sudah ada. Nah untuk sumber daya itu sebenarnya memang sudah disampaikan bahwa bukan harus ya, kalau bisa itu mempunyai gadget atau komputer atau laptop di rumah. Nah kalau tidak nanti bisa diupayakan, tapi tidak harus punya ya. Kalau harus punya nanti malah ini sebenarnya. Tapi memang itu menjadi kunci utama ya Bu sebenarnya, mempunyai laptop atau komputer di rumah yang bisa nanti kalau laptop dibawa ke sekolah seperti itu. Nah mungkin untuk tahun ini PPDB itu nanti kita lebih ditekankan atau ada aturannya yang memang harus gitu. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu orang tua wali itu mampu, yang pertama memang mampu mempunyai sumber daya finansial dulu dan mau masuk kelas ICT. Yang kedua nanti di sumber daya yang lainnya itu seperti laptop, gadget dan lain sebagainya. Karena apa? Ada yang tidak punya HP itu ada yang tidak punya HP anak itu. Jadi memang mungkin dilarang itu anak itu punya HP. Seperti itu ada di kelas ICT. Nah ini nanti memang perlu diini lagi untuk PPDB tahun ini. Dan memang besok modelnya akan berbeda. Kalau dulu kan datang ditanya masuk ICT gitu. Nah, besok tanya tidak, jadi ditulis dulu, nanti tesnya terakhir. Jadi kalau tidak lulus jadi reguler gitu. Itu rencananya dari kami, dari Pak Adi itu memberi masukan seperti itu. Nah kita terima sebenarnya. Tapi ya nanti prakteknya ya, karena pasti ada Pak kalau ini gini ya nanti nggak jelas nanti ini. Nah seperti itu. Nah kalau laptop seperti itu Bu. Jadi memang diharuskan tapi tidak wajib itu. Dan hampir 50% sebenarnya yang tidak mempunyai itu sebenarnya. Karena memang kita kalau misalnya tidak punya nanti sekolah menjamin, tapi kan hanya di sekolah. Nah di rumahnya tidak. Nah mungkin ada yang lain, Bu Lita, yang lain misalnya di pembelajaran biasa, apakah ada masukan bagi Bapak Ibu guru atau memang dibuat seperti dulu? Kalau dulu itu Bapak Ibu gurunya dipilihkan, tapi sulit memang. Yang masuk ke kelas 7A, 8A, 9A itu dipilihkan memang guru-guru ini. Tapi kan sekarang sudah kayaknya hampir semua rata ya Bapak Ibu guru sama. Kalau dulu memang beda. Nah, apakah ada masukan lagi? Pertanyaan? Oh ya nggak apa-apa, siap terkait program. Terima kasih Pak Rahman atas waktunya. Jadi pertanyaan saya itu terkait dengan salah satu program ICT yang tadi sudah disebutkan Pak Rahman, yaitu yang ICT Camp ya Pak. Oh iya, ICT Camp. Nah itu apakah dalam kegiatannya itu disisipkan semacam pembelajaran IP di dalamnya, atau pure camp aja anak bersenang-senang di camp tersebut, atau tetap ada pembelajaran IT-nya seperti itu? Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bu Lita atas pertanyaannya mengenai ICT Camp. Jadi memang ICT Camp itu dibuat tahun kemarin itu untuk istilahnya kegiatan akhir, di mana kemarin itu adalah yang kita ambil dengan tema fotografi. Jadi memang kemarin itu mendatangkan narasumber dari UAD menjelaskan bagaimana cara fotografi yang baik seperti itu. Terus itu malamnya, terus paginya kita praktek ke Pancuran di Kaliurang, Pancuran Telaga Putri. Nah itu kan ada hutannya. Nah itu masuk ke situ, ada terjunnya yang memang baru sedikit memang. Nah itu ada prakteknya langsung di situ. Jadi fotografinya menggunakan handphone bisa, atau ada yang bawa kamera itu bisa. Nah itu yang kita sisipkan itu tentang fotografi.
Mungkin besok memang kita cari tempat yang lain kalau bisa, tapi kalau tidak kita di Sleman lagi, dan kayaknya fotografi lagi juga karena kelas 9 sekarang kan baru yang juara-juara fotografi itu. Nah nanti apakah ada masukan juga, nanti kita tampung. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Nah ini memang sebenarnya di sini ada ini sebenarnya alur baja sebenarnya, tapi lebih representatif yang ini, lebih bagus yang ini untuk presentasi. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.